Salam literasi, selamat jumpa lagi dengan saya Muhammad Mihradi di mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kali ini kita akan membahas azas-azas umum pemerintahan yang baik atau lazim disingkat AUPB. Dalam bahasa Belandanya disebut Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Ini menjadi menarik karena perkembangannya sangat dinamis dan diatur di dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Saudara-saudara siapapun yang memperhatikan program ini, bahwa munculnya azas-azas umum pemerintahan yang baik itu tidak bisa lepas dari konsep negara hukum modern, di mana dalam konsep negara hukum modern tidak ada setiap tindakan pemerintah yang tidak diawasi atau dirawat dengan koridor hukum. Nah, di dalam konteks hukum administrasi, tindakan pemerintah itu bisa dibagi dua. Tindakan yang berupa tindakan hukum atau res handling, kemudian juga ada yang namanya tindakan nyata atau tindakan faktual. Tindakan hukum tentu saja tindakan yang diharapkan dapat menimbulkan akibat hukum, sedangkan tindakan nyata adalah perbuatan fisik ya, seperti pemerintah membangun jalan, jembatan dan sebagainya. Nah, konteks tindakan hukum itu dibagi dua lagi. Ada tindakan hukum yang sumbernya dari kewenangan terikat dan ada tindakan hukum yang sumber atau sifatnya kewenangan bebas. Nah, jadi kalau tindakan hukum yang sumber atau sifatnya itu kewenangan terikat adalah tindakan hukum yang diatur prosedurnya secara rigid di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya ada perda bangunan mengatur bagaimana kita memohon izin mendirikan bangunan, dan di perda tersebut diatur misalnya syarat-syarat IMB itu apa saja dan syarat-syarat itu mengikat. Jadi apabila kita mengajukan permohonan IMB lalu terpenuhi syaratnya maka terbit, apabila tidak terpenuhi syaratnya berdasarkan peraturan daerah misalnya tentang bangunan maka tidak terbit. Itu kewenangan terikat. Tapi kalau kewenangan bebas itu adalah kewenangan yang sifatnya diskresi karena normanya misalnya abu-abu atau normanya tidak diatur atau kurang jelas. Misalnya saya mencontohkan di dalam beberapa catatan, misalnya gubernur berwenang melarang reklame dalam bahasa asing demi ketertiban umum. Misalnya ada peraturan undang-undang seperti itu. Maka kata-kata demi ketertiban umum merupakan norma yang kabur karena kepentingan umum itu tidak spesifik kepentingan seperti apa misalnya. Ya. Nah, maka kalau seperti itu kondisinya diberikan kewenangan pemerintah menafsirkan apa yang dimaksud kepentingan umum. Apakah dilihat dari jumlah orangnya atau mungkin dilihat dari substansinya, misalnya memang bisa berdampak luas misalnya suatu tindakan pemerintahan tersebut. Nah, tentu saja kalau untuk tindakan yang sifatnya kewenangan terikat dia diuji oleh peraturan perundang-undangan ya, karena tolak ukurnya jelas. Tapi yang repot itu kalau tindakan bebas ya, yang sifatnya bebas. Karena tadi diskresi normanya kabur. Tadi kata-katanya cuma untuk kepentingan umum. Kepentingan umum apa maksudnya tidak diatur. Nah, disinilah masuk azas umum pemerintahan yang baik. Jadi azas umum pemerintahan yang baik itu adalah hukum tidak tertulis ya sebenarnya yang menjadi tolak ukur untuk menguji suatu tindakan pemerintah yang aturannya tidak jelas atau aturannya abu-abu atau bahkan tidak diatur. Nah, apa saja rumusan AUPB itu? Ini luas ceritanya ya, tapi intinya kalau menurut dari jurisprudensi itu sering mengutip konsepnya Kuncoro Pubrapranoto. Dia membagi ada 13 ajas ya. Dari mulai ajas kepastian hukum, ajas keseimbangan, ajas kesamaan, ajas kecermatan dan seterusnya. Ini menjadi tolak ukurnya. Nah, dalam praktek ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali terbit, itu tidak diakomodasi AUPB itu. Tapi muncul dalam praktek peradilan. Misalnya ada kasus di mana seorang pemilik tanah ya di Subak ya namanya Lindawati punya bangun restoran, dia membangunnya di jalur hijau ya. Lalu diterbitkan surat perintah bongkar ya oleh Bupati Gianyar waktu itu. Nah, lalu digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Gugatannya tentu saja ditolak ya karena memang Lindawati tadi membangun di bangunan jalur hijau yang tidak boleh dibangun ya. Nah, tapi kemudian di tingkat Mahkamah Agung dalam kasasi Lindawati dikabulkan. Kenapa? Karena ternyata di bangunan yang sama di sebelah rumah Lindawati yang juga sama-sama jalur hijau tidak ditindak. Ya, jadi yang dibongkar hanya rumahnya Lindawati. Ini jelas ya
melanggar azas persamaan di dalam azas-azas umum pemerintahan baik. Singkat cerita, kemudian tentu saja akhirnya berdinamis ya. Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 mulanya cuma 3 alasan menggugat itu, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ada larangan menyalahgunakan wewenang dan larangan sewenang-wenang. Tapi dengan adanya perkembangan dan dinamis tadi, maka AUPB-nya diangkat di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Dikatakan di pasal 53 ayat 2, maka untuk menggugat di PT UN ada 2 alasan. Satu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, satu lagi yaitu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Dan itu sampai sekarang masih berlaku. Cuman memang ketika itu penjelasannya agak keliru ya, karena dimaksud AUPB itu ditafsirkan dikaitkan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN yang Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Padahal bukan itu ya, dalam maksud dari praktisi peradilan Tun sebenarnya AUPB itu adalah yang muncul dalam jurisprudensi putusan Tun. Demikian sekilas kuliah kita hari ini, semoga bisa menjadi manfaat dan semua bisa dipahami. Baik, salam literasi.